Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelum saya menerangkan tentang Asmaul Husna, terlebih dahulu saya mohon kitabnya supaya dibuka halaman 55. Nah, anak-anak semuanya, pelajaran tentang Asmaul Husna sudah pernah kalian terima mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 semester yang 1 kemarin. Bahkan nanti dilanjutkan sampai dengan kalian SMP masih belajar tentang Asmaul Husna. Karena apa? Karena jumlah Asmaul Husna yang harus dipelajari itu banyak sekali. Tapi yang perlu kalian ketahui cuma 99. Nah, anak-anak semuanya, di semester yang kedua ini kalian akan belajar tentang Asmaul Husna ya, apa saja? Yaitu yang pertama Al-Muhyi, yang kedua Al-Mumit, yang ketiga yaitu Al-Baqi. Mari kita pelajari satu persatu. Al-Muhyi. Apa artinya Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya Allah yang maha menghidupkan. Yang dihidupkan tidak hanya manusia saja, akan tetapi seluruh makhluknya. Ya, itu akan diberi kehidupan. Itu bukti bahwa Allah itu maha menghidupkan. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan bahwa bukti Allah maha menghidupkan, yaitu tercantum di dalam surat Al-Qaf, ya, surat Qaf ayat 43. Yang bunyinya bagaimana? Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Shadaqallahul adzim. Artinya apa? Artinya sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluknya. Dari ayat ini Allah sudah membuktikan bahwa Allah bersifat Al-Muhyi. Perlu diketahui anak-anak, di dalam Allah menciptakan makhluknya, ada yang diciptakan tanpa ayah. Siapa itu? Nabi Isa, lahir tanpa ayah. Ada yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam itu tanpa ayah dan ibu. Tapi kalau Nabi Isa tanpa ayah. Ada lagi yang diciptakan dari tulang rusuk orang laki-laki. Siapa itu? Ibu Hawa. Itulah cara Allah menciptakan makhluknya. Berkenaan dengan sifat Allah yang namanya Al-Muhyi, itu bisa juga membangkitkan kembali. Yang asalnya ada, meninggal, dibangkitkan kembali. Itu juga bisa disebut dengan Al-Muhyi. Ya, Pak, apa bisa Pak? Allah seperti itu Pak, membangkitkan kembali, kan sudah hancur. Allah bisa menghidupkan kembali. Jangankan yang asalnya ada, yang asalnya tidak ada, Allah bisa. Apalagi ini asalnya ada. Allah mudah sekali. Makanya Allah bersifat Al-Muhyi, maha menghidupkan. Ya, itulah yang disebut Al-Muhyi.
Nah, kita berlanjut kepada sifat Allah selanjutnya, yaitu Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Allah Maha mematikan. Semua makhluknya akan mati, ya. Baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya akan mati. Baik itu sakit atau tidak, semuanya pasti akan mati, ya. Tidak ada manusia yang hidup kekal, tidak ada makhluk yang kekal kecuali Allah. Semuanya pasti akan mati, ya. Buktinya apa? Buktinya tercantum di dalam surat Ghafir ayat 68. Bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumitu fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apa artinya? Artinya, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Mudah sekali Allah itu, baik itu menghidupkan maupun mematikan. Itu semuanya Allah yang sudah mengatur. Ada orang itu mati karena kecelakaan, itu jalaran atau sebab. Ada yang mati karena sakit, bahkan ada yang tidak pakai sakit meninggal. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Hidup dan mati manusia Allah yang menetapkan. Itulah sifat Allah yang kedua, Al-Mumit. Allah Maha mematikan semua makhluknya tanpa terkecuali, ya. Sifat Allah yang selanjutnya yaitu Al-Baqi. Apa artinya? Al-Baqi artinya Allah yang maha kekal. Maksudnya apa? Allah tidak pakai mati. Allah hidup selama-lamanya, ya, kekal abadi, ya. Buktinya, ya, kalau Allah itu maha kekal, ya, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Qasas ayat 88, itu membuktikan bahwa Allah maha kekal atau Al-Baqi. Bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa artinya? Artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Dari sini sudah jelas bahwa semua makhluk hidup, tidak peduli itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua akan mengalami kematian atau kerusakan. Hanya Allah yang bersifat Al-Baqi. Itulah anak-anak semuanya yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian ketahui di dalam mempelajari sifat Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Mudah-mudahan pada pelajaran hari ini anak-anak bisa memahami tentang sifat Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, tidak bisa diamalkan. Nah, demikian anak materi pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.